Gak usah kamu cari, nanti juga akan ketemu. Dan kamu sama teman kamu ini gak akan bisa keluar dari kampung ini dan akan menjadi warga kampung sini untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya No Squad di channelnya Danger John. Nah, buat kalian yang udah bantu dukung, terima kasih. Semoga kalian diberi kelancaran dimanapun kalian berada. Dan buat kalian yang belum bantu subscribe, belum bantu dukung, silahkan dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kami ke sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Nah, jadi di video kali ini tuh gua akan nyeritain sambungan video yang kemarin ya di part 1. Nah, buat kalian yang belum tahu ceritanya part 1 itu bagaimana, kalian bisa langsung tonton aja ya. Linknya ada di sini nih. Nih di sini videonya yang kemarin, biar kalian gak salah ini ya, salah paham. Nah, langsung aja kita masuk ke ceritanya tanpa basa-basi lagi ya, di segmen dongeng malam dimulai. Nah, jadi kan kemarin ini tuh si Diki sempet sama si Laras ini tuh mencari pertolongan ke bawah ya, mau ke warga desa. Nah, jadi kita di part 2 ini kita akan jelasin si Meli ini dan si Ridon. Jadi ceritanya ini tuh si Meli ini tuh masuk ke dalam hutan larangan tersebut atau kampung gaib tersebut nih. Rembulan malam dengan bintang yang begitu terang ya, menerangi penerangan jalan si Meli ini. Jadi seakan-akan ini tuh terlihat jelas oleh si Meli ya, pemandangan di dalam kampung tersebut ini terlihat jelas gitu, gak samar-samar lah. Nah, jadi si Meli ini tuh terus berjalan ya sambil mencari-cari si Rido. Tanpa diduga, pas di hadapan si Meli ini tuh si Meli ketemu sama seorang nenek tua yang lagi berjalan sambil memegang tongkat ya, sambil bungkuk gini tuh jalannya tuh. Dan si Meli pun gemeteran nih, dan Meli memberanikan diri untuk bertanya ke si nenek tersebut. Maaf nek, nenek lihat seorang pemuda gak di sekitaran sini? Soalnya saya lagi mencarinya, kata si Meli. Dan si nenek pun langsung menjawab tanpa menoleh ke arah si Meli. Si nenek tuh bilang kayak gini, gak usah kamu cari, nanti juga akan ketemu. Dan kamu sama teman kamu ini gak akan bisa keluar dari kampung ini dan akan menjadi warga kampung sini untuk selamanya, kata si nenek tersebut sambil tertawa cekikikan. Nah, si Meli pun sempat terdiam ya, dan tidak terlalu dihiraukan apa kata si nenek. Nah, selepas si Meli ini terdiam, si Meli pun mau menanyakan lagi pertanyaan ke si nenek tersebut. Namun tiba-tiba si nenek itu menghilang di hadapan si Meli. Loh, kok hilang? Kemana ya si nenek? Kata si Meli itu. Nah, jadi si neneknya itu udah hilang ya secara tiba-tiba gitu. Nah, si Meli pun langsung berjalan lagi menelusuri kampung tersebut ya. Selagi si Meli berjalan,
Tiba-tiba si Meli ini melihat seorang anak kecil yang sedang memakan mentah daging kelinci. Si Meli ini tuh terus memperhatikan si anak itu ya. Nah pas diperhatikan, si anak ini pun sadar dan langsung menoleh ke si Meli. Pas menoleh, si anak ini tuh mukanya ternyata dengan lidah yang menjulur panjang ya, matanya itu melotot merah dan giginya tuh bertaring. Sambil ini rambutnya itu acak-acakan ya, gondrong gitu si anak itu tuh. Sontak si Meli pun kaget dan si Meli langsung teriak gitu, gitu, apa gitu. Nah si Meli ini tuh langsung lari, gak pentang-panting ya, gak tahu kemana arahnya gitu. Pokoknya karena saking ketakutannya gitu si Meli. Nah tiba-tiba si Meli ini tuh didatangi lagi sama kakek-kakek tua. Yang anehnya si kakek ini tuh kepalanya tuh hampir putus nih. Dan si kakek itu terus berjalan menghampiri si Meli ya. Tiba-tiba ditepuklah pundak si Meli itu dan si Meli pun sontak kaget ya dan teriak gitu. Nah ternyata yang nepuk pundak si Meli itu si Rido gitu, pacarnya. Mel, kamu kok di sini gitu, kata si Rido tuh. Iya, aku tuh lagi cari kamu gitu, kata si Meli itu. Sambil si Meli mau meluk si Rido dengan eratnya gitu, mungkin karena saking takutnya gitu ya sama penampakan tersebut. Nah pas si Rido sama si Meli ini udah ketemu, si Rido ini tuh bilang, kita harus buruan keluar dari kampung ini gitu, soalnya ini udah benar-benar berbahaya gitu. Bisa dibilang kata si Rido ini tuh ini tempat sarangnya setan gitu, kata si Rido. Nah tiba-tiba si kakek dengan kepala hampir putus tadi itu bilang dan sambil ketawa, mau kemana kalian gitu. Nah kata si Rido ini tuh ditanya, siapa kamu gitu, apa salah kami gitu sampai kami diganggu seperti ini gitu. Nah si kakek tersebut tuh bilang, kalian gak perlu tahu siapa saya, yang perlu kalian tahu kalian gak bakalan bisa keluar dari kampung ini dan kalian akan mati di sini. Jasad kalian akan membusuk di sini dan roh kalian akan tinggal bersama kami di sini untuk selamanya, kata si kakek tersebut. Dan si Rido sama si Meli pun langsung lari ya, mencari arah keluar di mana. Nah pas si mereka ini lari tuh udah jauh mungkin ya. Nah si pintu keluarnya ini tuh gak ketemu-ketemu sama si Rido sama si Meli, sampai si Rido ini tuh ngeluh gitu, kenapa gak ketemu-ketemu ya ini pagar gitu. Mel, lo kan tahu gitu dari mana tadi pintu masuk gitu, sedangkan gue kan gak sadar gitu masuk ke sini tiba-tiba udah ada di kampung ini gitu. Dan si Meli pun menjawab, aku lupa gitu, kata si Meli itu. Nah pas mereka ini sambil istirahat ya, sambil mencari jalan keluar, tiba-tiba semua warga atau bisa dibilang semua penampakan yang menghuni rumah kampung tersebut sontak keluar semua. Itu ada ribuan sosok makhluk yang datang mengelilingi mereka berdua ini tuh. Wujudnya itu ada manusia berkepala kuda ya, ada si nenek tadi, terus dan juga ada si kakek yang hampir putus kepalanya gitu. Dan mereka pun terus mendekati si Meli dan si Rido ini tuh. Mereka ini tuh ketakutan yang sangat parah gitu, bisa dibilang mereka ini tuh hampir-hampiran mau pingsan gitu. Nah pas si Meli sama si Rido ini hampir dekat ke mereka, makhluk tersebut ya, hampir dikerumuni semua. Si Meli ini tuh posisinya di tengah sama si Rido ini. Mereka ini tuh dikelilingi sama makhluk gaib tersebut.
Nah, jadi kita kembali ke si Diki sama si Laras ya. Jadi si Diki ini tuh kemarin kan turun mencari pertolongan ke kampung yang ada di bawah kaki gunung tersebut nih. Singkat cerita si Diki sama si Laras ini tuh langsung menuju ke rumah Pak Kades nih. Tak butuh waktu lama si Diki langsung ketuk-ketuk pintu dan langsung bilang apa tujuan si Diki datang kemari gitu. Tak ada basa-basi lah karena genting gitu kan. Assalamualaikum Pak Kades, tolong teman kami Pak gitu kata si Diki ini tuh. Kenapa gitu kata si Pak Kades ini. Ternyata teman kami ini tuh memasuki kampung atau bisa dibilang hutan yang dipagar itu. Sontak si Pak Kades pun langsung kaget gitu. Loh kenapa bisa masuk kan? Udah saya larang gitu dengan kerasnya, kalian itu gak boleh masuk sembarangan gitu kata si Pak Kades ini tuh. Dan si Pak Kades pun langsung memberitahunya gitu kalau misalkan si Pak Kades ini gak bisa menolong, dan diarahkanlah mereka berdua ini si Diki sama si Laras ini untuk menemui kuncen yang di gunung tersebut gitu. Nah, jadi kata si Pak Kades ini tuh langsung aja ke rumah Kuncen gitu. Rumahnya ini tuh ada di pertengahan sawah gitu ya, di hutan. Nah, melintasi sawah gitu. Nah, rumahnya itu ada satu-satunya rumah gitu. Nah, itu rumah si Kuncen tersebut gitu. Nama si Kuncennya ini tuh Kijaya gitu. Nah, sontak mereka berdua pun langsung menuju rumah si Kuncen tersebut. Setelah mereka berjalan beberapa lama gitu ya menelusuri sawah-sawah dan hutan, akhirnya mereka pun ketemu sama satu rumah. Bisa dibilang ini tuh rumah si Kuncen, dan mereka pun tak basa-basi gitu, langsung aja ke pokok masalahnya nih. Langsung ketuk pintu, langsung menceritakan apa yang terjadi. Sontak si Kuncen pun langsung kaget gitu. Loh, kok bisa gitu kalian melanggar perjanjian apa yang sudah di berikan oleh warga sini gitu kata si Kuncen ini tuh. Maaf Pak gitu, soalnya teman kami ini tuh seakan-akan terhipnotis dan masuk dengan sendirinya ke kampung tersebut gitu kata si Diki itu ini tuh menjelaskan gitu. Nah, sontak si Kuncen pun langsung berpikir sejenak ya, terdiam sejenak, lalu dia itu bicara lah. bisa ditolong, namun ada syarat yang begitu berat gitu kata si Kuncen, dan kalian juga harus menyelesaikan tantangan ini tuh sebelum matahari terbit gitu. Jadi mereka ini tuh pas ada di rumah si Kuncen sekitaran jam 3 pagi ini, dan sedangkan mereka harus menolong si Meli sama si Rido ini tuh jangan sampai keduluan sama matahari terbit. Nah si Kuncen ini tuh lalu pergi ke kamarnya dan balik lagi ya setelah sekian menit. Si Kuncen ini balik lagi sambil memberikan kalung kepada mereka ini, kepada si Diki dan si Laras. Nih ini ambil kalung dan kalian cari kambing di sekitaran kampung sini, lalu kambing itu bawa naik ke atas puncak sana, dan jangan lupa kalung ini kalungkan di leher kambing tersebut kata si Kuncen. Dan si Diki pun tak butuh waktu lama, si Diki ini tuh langsung menerima kalung tersebut dan terima kasih ke si Kuncen tersebut ya udah memberitahu jalan keluarnya gitu. Dan mereka pun langsung menelusuri kampung tersebut ya dengan tujuan mau mencari kambing. Mereka ini tuh berjalan terus sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi ini. Mereka ini tuh bagaimana caranya, pokoknya jangan keduluan sama matahari terbit. Akhirnya setelah mereka beberapa lama mencari kambing yang ada di kampung tersebut, akhirnya mereka menemukan satu kandang yang bisa dibilang itu kandang kambing tersebut. Nah, setelah mereka tahu kandang itu isinya kambing, mereka pun langsung mencari si pemiliknya gitu.
dan minta izin lah ke si pemilik tersebut, maaf Pak gitu. Ternyata si pemilik kambing tersebut itu memang petani yang bertemu mereka sebelumnya gitu. Maaf Mang gitu, kami butuh pertolongan nih, kami boleh ya beli kambingnya gitu. Nah si petani itu seakan awal pertama gitu gak dikasih gitu kambingnya, soalnya kata si petani ini tuh, ini kambing saya satu-satunya dan ini harta saya satu-satunya gitu, kalau misalkan saya jual gitu saya gak punya harta lagi gitu, kata si petani ini tuh. Dan si Diki pun terus ya merayu, tenang saja Pak gitu, saya akan beli kambing Bapak ini dengan harga 3 kali lipat gitu. Bapak silahkan menuju rumah Pak Kades dan di sana ada mobil saya gitu, kata si Diki. Bapak tunggu saja di sana sampai saya kembali lagi, kata si Diki ini tuh. Dan akhirnya mereka pun deal ya, mendapatkan kambing tersebut. Singkat cerita mereka langsung lari ya ke puncak gunung tersebut sambil membawa kambing ya. Mereka ini tuh lari, nah di pertengahan perjalanan ini tuh si Meli ini tuh si Laras ini tuh ngeluh ya karena capek gitu. Udah jalannya setengah lari gitu, gak ada istirahat. Si Laras ini tuh ngeluh gitu, Dik aku capek banget gitu, aku lelah gitu. Saya rasanya ini sudah gak bisa berdiri lagi gitu, kata si Laras. Dan si Diki pun terus menyemangati si Laras, ayo Ras semangat, ini demi teman kita gitu, kita harus segera menyelamatkan teman mereka gitu. Sedangkan waktu yang mereka jalani ini tuh sudah menunjukkan waktu pukul 6. Jadi mereka ini tuh gak punya banyak waktu untuk beristirahat gitu. Nah si Diki ini tuh langsung ambil kesimpulan, kalau begitu Laras kamu tunggu aja di sini, atau bisa dibilang kamu jalan aja ya dengan perlahan, kamu tunggu di tenda, jangan ikut masuk ke hutan tersebut gitu. Sedangkan si Diki ini mau lari gitu ya untuk menuju hutan tersebut, dan si Laras pun menyetujuinya. Jadi si Diki ini tuh lari sendirian ya sambil membawa kambing, sedangkan si Laras ini tuh di belakang si Diki ini tuh jalan sambil perlahan lah menuju ke tenda dan suruh prepare tenda gitu biar mereka udah kelar langsung bisa cabut pulang gitu. Nah singkat cerita si Diki ini tuh udah ada di pagar ya, di pagar batas hutan tersebut nih. Jadi si Diki ini tuh gak butuh waktu lama, si Diki langsung mengalungi kalung di leher si kambing dan langsung menggiringnya masuk ke dalam gitu. Nah kembali lagi ke si Diki, ke si Rido sama si Meli ini yang ada di dalam. Jadi mereka ini kan tadi lagi dikerumuni sama puluhan makhluk gitu ya, atau penunggu kampung gaib tersebut gitu. Nah mereka ini tuh lagi dikerumunin, tiba-tiba si kakek yang kepalanya hampir putus ini tuh ngambil apa ya, di tangannya ini tuh menggenggam sebuah candi lah. Nah jadi si candi ini tuh digenggam oleh si kakek dan isi candi itu berisikan darah gitu. Ayo kamu minum berdua ini, kamu minum darah ini gitu, kata si kakek tersebut. Dan si Rido ini pun menolak, gak mau gitu. Lo siapa gitu, gak mau itu darah gitu, kata si Rido itu. Ayo pegangin mereka semua, kata si kakek ini tuh menyuruh makhluk yang ribuan ini tuh untuk memegangi si Rido sama si Meli ini. Pas begitu makhluk itu mendekat semua dan hampir menyentuh tubuh mereka, tiba-tiba di belakang puluhan ribu makhluk tersebut ada yang bicara, jangan ganggu mereka. Sontak mereka semua menengok ke arah belakang dan ternyata yang di belakang ini tuh seorang manusia dengan kepala kambing. Mereka ini tuh terus ya melihat ke arah belakang
jangan ganggu mereka, biarkan mereka pergi, kata si manusia kambing ini tuh. Biarkan mereka pergi dan aku yang akan menggantikan mereka, kata si manusia kambing ini tuh. Sontak mereka pun, si makhluk ini pun langsung menuju ke si pemuda yang berkepala kambing ini tuh. Tapi kata si kambing tersebut, nanti dulu gitu, gak usah sekarang. Sekarang kalian biarkan mereka pergi dulu dan biarkan aku yang mengantar mereka pulang gitu, kata si kambing tersebut. Dan aku janji aku akan kembali lagi ke sini untuk menyerahkan diri kepada kalian gitu, kata si kambing tersebut. Sontak sekian beberapa lama gitu, si manusia kambing ini tuh mendekati mereka berdua nih, si Rido sama si Meli, dan menepuk mereka gitu. Sedangkan si Meli ini tuh sedari tadi tuh udah pingsan gitu di pangkuan si Rido ini. Nah jadi si manusia kambing ini tuh bilang, kamu gak usah takut gitu, aku disuruh sama teman kamu untuk menyelamatin kamu gitu, kata si Rido ini. Sontak si Rido ini pun teringat ya dengan dua temannya, yaitu si Diki sama si Laras. Jadi si manusia berkepala kambing ini tuh, ya sudah, ayo gitu, kalian harus segera cepat keluar dari sini sebelum matahari terbit gitu. Dan si Rido pun langsung membangunkan si Meli ya dengan menampar-nampar mukanya. Nah pas si Meli sadar, terkejutlah dia gitu, karena kan yang ada di hadapannya ini tuh manusia dengan sosok kepala kambing gitu. Nah si Meli ini pun kembali berteriak gitu, dan dijelasin lah sama si Rido ini tuh, gak usah takut Mel, justru makhluk ini tuh yang akan menolong kita gitu, untuk kembali pulang ke luar dari kampung gaib ini gitu. Dan mereka pun akhirnya pulang, berjalan menemui pagar ya yang di depan gitu. Nah habis mereka berjalan ini tuh, nah di perjalanan ini tuh si Rido ini tuh bilang gitu ya, atau bisa dibilang nanya lah ke si manusia kambing tersebut, kamu ini siapa gitu, dan bagaimana caranya kamu ini bisa menolong saya gitu. Dan si manusia kambing ini tuh menjelaskan gitu bahwa dirinya ini tuh adalah kiriman dari kedua temannya gitu, dan diminta untuk menolong kalian gitu. Nah pas mereka berjalan sambil mengobrol, tibalah mereka ini tuh di suatu pintu ya pagar tersebut, dan mereka ini tuh pun keluar. Dan sebelum keluar si manusia kambing ini tuh bilang, sebelum kamu keluar tolong cabut kalung yang ada di leher saya gitu, dan kembalikan kepada pemiliknya. Nah sontak si Rido ini pun langsung mencabut kalung yang ada di leher si pemuda itu tuh. Dan betapa kagetnya si Rido ini pas kalungnya dicabut dari leher si pemuda ini, ternyata si pemuda ini tuh berubah wujudnya menjadi kambing seutuhnya gitu. Atau bisa dibilang kambing yang dibawa oleh si Diki tadi gitu. Loh kok jadi kambing gitu kan, si Rido ini tuh kaget gitu. Dan si Rido ini tuh gak terlalu memperdulikan lah, karena kan dia ingin cepat-cepat pulang gitu. Nah singkat cerita, mereka ini tuh udah keluar dan ketemulah sama si Diki yang lagi nunggu mereka di bawah pohon yang besar gitu. Alhamdulillah gitu, kata si Diki ini tuh, kalian akhirnya bisa keluar juga gitu, kata si Diki ini tuh. Dan si Rido ini tuh sontak memeluk si Diki ya, terima kasih ya Dik, kamu sudah menolong kami berdua gitu, kamu adalah teman baikku, kata si Rido ini tuh. Ya sudah, kita temui Laras gitu, Laras sendirian di tenda, kasihan gitu. Dan mereka pun langsung menemui si Laras ke tenda gitu. Selepasnya di tenda, ternyata tenda ini tuh udah dirapihin sama si Laras, sudah diberesin, udah dimasukin tas semua. Jadi mereka ini tuh gak perlu tunggu lama, jadi mereka ini tuh langsung turun ke bawah ya untuk pulang. Dan sesampainya mereka di
ke perkampungan di bawah kaki gunung tersebut, mereka pun langsung menuju rumah si Pak Kades. Alhamdulillah Pak gitu, teman saya udah bisa diselamatkan gitu. Jadi si Diki ini tuh menjelaskan, dan si Pak Kades pun sama si Mamang Petani itu alhamdulillah gitu, dan si Diki pun langsung mengambil sejumlah uang yang ada di mobilnya gitu, dan langsung mengasih ke si Mamang gitu, yang punya kambing ini ya, karena kan mau dibelinya dengan harga 3 kali lipat tadi kan. Nah, sontak mereka bersama ngobrol ya, dan si Diki ini tuh ngajak ke si Rido ya, Dok antar gua yuk gitu, kata si Diki ini tuh. Antar kemana gitu, antar ngebalikin kalung ini ke yang punya, itu yang punyanya adalah si Kuncen tersebut ya. Nah jadi si Rido ini tuh ya udah ayo gitu, dan akhirnya mereka pun berjalan ya menuju rumah si Kuncen tersebut dan mengembalikan kalung si Kuncen tersebut sambil berterima kasih lah ke si Kuncen tersebut atas pertolongannya gitu. Dan tak lupa juga si Diki ini tuh memberi apa ya, uang lah, atau bisa dibilang buat tanda terima kasih gitu, karena sudah nyelamatin teman mereka gitu. Sontak mereka berjalan dan kembali lagi ke rumah Pak Kades, dan mereka pun langsung pergi dari kaki gunung tersebut, dan mereka terus menuju rumah mereka masing-masing. Nah jadi ceritanya ini tuh cukup sampai di sini dulu ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya kami ya, biar kami ini lebih semangat gitu buat konten. Dan kami ini mohon maaf gitu ya apabila ada kata-kata kami ini yang kurang apalah, kurang jelas ataupun kurang ini gitu ya, soalnya ini kami itu lagi prosesnya belajar gitu. Nah jadi buat kalian nih yang punya pengalaman mistis atau pengalaman pribadi gitu, bisa langsung aja di chat ya, atau bisa dibilang dihubungi aja ke TikToknya Nol Squad yang ada di bawah sini, dan di Facebooknya juga ada DNS yang di bawah sini. Jadi cukup sekian doma kali ini atau dongeng malam kali ini, mudah-mudahan kalian semua bisa terhibur. Jadi sebelum ditutup ya, alangkah baiknya kalian semua dukunglah channel ini sekali lagi ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kami ini sebanyak-banyak ke teman kalian ya. Dan begitulah akhir perjumpaan saya. No Squad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.